Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siva Anggraini. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan materi hasil dari resum saya mengenai pengembangan media konvensional sederhana. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Pitono dan Bu Retno selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran Penmas. Itu dia pembukaan dari saya. Semoga kalian yang menonton video ini dapat mengambil insight yang berguna untuk mengembangkan ide-ide baru yang lebih kreatif dan inovatif ke depannya. Selamat menonton, enjoy! Nah, yang pertama ada produksi media konvensional sederhana. Jadi ini merupakan aspek mendasar dari pengembangan materi pendidikan yang mencangkup berbagai sumber daya berbasis cetak tradisional seperti buku teks, handout, poster, dan lembar kerja. Nah, jadi produksi media konvensional ini merupakan upaya sistematis dan kolaboratif untuk menciptakan materi pendidikan yang menarik dan efektif. Dengan mengikuti praktik terbaik dan memanfaatkan keahlian desainer instruksional, pakar materi pelajaran, dan pengembang konten, pendidik dapat menghasilkan media pembelajaran yang berkualitas tinggi yang dimana mendukung pembelajaran dan prestasi warga belajar. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan media konvensional dalam pendidikan masyarakat? Jadi, ini merupakan alat dasar untuk menyebarkan pengetahuan, mempromosikan pengembangan keterampilan, dan mendorong keterlibatan masyarakat karena aksesibilitas, keterjangkauan, dan fleksibilitasnya. Jadi, dengan memahami dan memanfaatkan kekuatan media pembelajaran konvensional sederhana dalam pendidikan masyarakat, pendidikan komunitas dapat memberdayakan peserta didik, mempromosikan pembelajaran seumur hidup, dan mendorong perubahan sosial yang positif dalam komunitas mereka. Nah, selanjutnya ada karakteristik media pembelajaran konvensional sederhana. Jadi, karakteristik ini berkontribusi pada efektivitasnya dalam menyebarkan informasi, memfasilitasi pembelajaran, dan mempromosikan keterlibatan masyarakat. Ini dia beberapa karakteristik kunci dari media pembelajaran konvensional sederhana. Yang pertama ada aksesibilitas. Jadi, aksesibilitas ini mengacu pada bahan-bahan yang sering tersedia dan mudah diakses oleh anggota masyarakat. Misalnya seperti pamflet, poster, dan selebaran dapat didistribusikan di pusat komunitas, perpustakaan, atau ruang publik, memastikan akses luas ke konten pendidikan. Selanjutnya ada tangibilitas. Jadi tangibilitas ini mengacu pada berinteraksi langsung. Maksudnya apa? Jadi maksudnya peserta didik dapat berinteraksi dengan materi ini secara langsung, memegang, membaca, dan merujuk sesuai kebutuhan. Tangibilitas ini meningkatkan keterlibatan retensi, terutama bagi pelajar taktil yang mendapat manfaat dari pengalaman langsung. Misalnya dalam program berkebun masyarakat, materi instruksional ini seperti paket benih, panduan berkebun, dan kalender. Nah, ini menyediakan sumber daya nyata bagi para peserta didik untuk referensi dan diterapkan dalam kegiatan berkebun mereka. Lalu selanjutnya ada kesederhanaan. Jadi ini mengacu pada kesederhanaan dan keterus-terangannya. Nah, biasanya mereka menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan ringkas, menggunakan bahasa sederhana dan gangguan visual minimal. Kesederhanaan ini meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas, terutama bagi para pelajar dengan kemampuan membaca atau bahasa yang terbatas. Misal dalam program keaksaraan orang dewasa, buku kerja dan bahan bacaan yang dirancang dengan bahasa yang sederhana ini mengakomodasi peserta didik dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Selanjutnya ada fleksibilitas, jadi memungkinkan para pengguna untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi spesifik dari peserta didik dan komunitas yang berbeda.
Misalnya dalam lokakarya literasi keuangan, contoh media konvensional seperti perencanaan keuangan dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan dan tujuan keuangan yang unik dari anggota masyarakat. Yang terakhir yaitu efektivitas biaya. Ini memungkinkan menciptakan bahan-bahan yang diproduksi relatif murah dan menggunakan sumber daya dan alat yang tersedia. Keterjangkauan ini membuat mereka dapat mengakses dengan anggaran terbatas yang dimana memungkinkan distribusi dan penggunaan yang luas dalam inisiatif pendidikan masyarakat. Nah, ini dia 6 prinsip dari desain media konvensional sederhana. Jadi, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar untuk membuat materi berbasis cetak yang jelas, menarik, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi unik dari anggota masyarakat. Yang pertama ada kejelasan dan kesederhanaan. Jadi ini menekankan pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan lugas yang mudah dipahami oleh khalayak yang beragam. Media pembelajaran konvensional sederhana ini harus menghindari jargon, bahasa yang kompleks, dan kekacauan visual yang tidak perlu. Lalu ada daya tarik dan keterlibatan visual. Nah, ini menekankan visual yang dirancang dengan baik seperti foto, ilustrasi, dan grafik yang dapat meningkatkan daya tarik materi instruksional dan memperkuat konsep-konsep kunci secara efektif. Selanjutnya ada relevansi dan kontekstualisasi. Jadi media pembelajaran konvensional harus relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman audiens. Dengan mengatasi isu-isu lokal, norma-norma budaya, dan prioritas masyarakat, materi pengajaran menjadi lebih bermakna dan berhubungan dengan peserta didik, meningkatkan keterlibatan, dan memotivasi mereka untuk belajar. Selanjutnya ada aksesibilitas dan inklusivitas. Jadi ini adalah prinsip dasar dalam merancang media pembelajaran konvensional. Selain itu, dengan menyediakan format alternatif seperti cetakan besar, rekaman audio, atau terjemahan, itu dapat mengakomodasi individu dengan kebutuhan atau preferensi tertentu. Misal dalam program keaksaraan orang dewasa, menyediakan rekaman audio bahan bacaan dapat mendukung peserta didik dengan menggangguan penglihatan atau tingkat melek huruf yang rendah. Yang terakhir ada umpan balik dan literasi. Jadi ini menekankan pentingnya mengumpulkan masukan dari para peserta didik dan pemangku kepentingan selama proses desain. Selain itu, evaluasi dan literasi berkelanjutan berdasarkan umpan balik dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan media pembelajaran dari waktu ke waktu untuk melayani tujuan pendidikan masyarakat dengan lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya apa saja sih pemanfaatan media cetak dalam pendidikan masyarakat? Yang pertama ada kampanye promosi kesehatan. Jadi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai masalah kesehatan. Misalnya pamflet atau brosur tentang tindakan pencegahan penyakit. Selanjutnya ada program keaksaraan orang dewasa. Materi cetak dan konten yang menarik menyediakan sumber belajar yang berstruktur dan memberdayakan pelajar orang dewasa. Yang dimana untuk mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan taraf kualitas hidup mereka. Selanjutnya ada inisiatif pengembangan masyarakat. Jadi materi cetak berperan sangat penting dalam inisiatif pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah lokal. Materi ini memberdayakan anggota masyarakat untuk mengambil tindakan dan membuat perubahan positif di lingkungan mereka. Yang terakhir yaitu ada kampanye kesadaran publik. Jadi bahan cetak yang digunakan yaitu bertujuan untuk mendidik anggota masyarakat tentang masalah sosial, hak, dan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Poster selebaran yang berisi tentang informasi tentang hak-hak hukum, layanan sosial, dan jaringan pendukung didistribusikan di ruang publik, pusat komunitas, dan acara. Yang dimana ini memberikan informasi penting dan dukungan kepada individu yang membutuhkan. Nah, selanjutnya apa saja sih tantangan dari penggunaan media konvensional sederhana? Yang pertama ada akses terhadap sumber daya. Jadi, keterbatasan ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam akses ke sumber daya pendidikan di antara komunitas yang berbeda, terutama mereka yang memiliki sumber daya keuangan atau infrastruktur yang terbatas.
Lalu yang kedua ada hambatan teknologi. Jadi kesenjangan digital ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses dan peluang pendidikan, terutama di komunitas yang kurang terlayani. Lalu yang ketiga ada keragaman budaya dan bahasa. Jadi merancang materi cetak yang peka terhadap budaya, sesuai bahasa dan dapat diakses oleh beragam audiens dapat menjadi tantangan juga loh. Kegagalan untuk mengatasi keragaman budaya dan bahasa dapat menyebabkan salah tafsir, perlepasan, atau pengecilan di antara anggota masyarakat tertentu. Lalu yang terakhir ada keberlanjutan dan masalah lingkungan. Jadi pendidikan komunitas harus menyeimbangkan manfaat menggunakan bahan cetak dengan pertimbangan lingkungan dan tujuan keberlanjutan. Nah, hal ini yang dimana ketergantungan yang berlebihan pada bahan cetak dapat berkontribusi pada degradasi lingkungan dan merusak upaya untuk mempromosikan keberlanjutan dalam masyarakat. Apa saja sih solusi yang dapat digunakan dalam penggunaan media konvensional sederhana? Yang pertama ada kemitraan kolaboratif. Solusi ini dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efektivitas inisiatif pendidikan masyarakat. Nah, dengan mengumpulkan sumber daya, keahlian, dan jaringan pendidik, komunitas dapat memanfaatkan kekuatan kolektif untuk memproduksi dan mendistribusikan materi cetak secara lebih efisien dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Selanjutnya ada pendekatan hibrida. Jadi, pendekatan ini memastikan bahwa individu dengan akses terbatas ke teknologi digital masih dapat memperoleh manfaat dari sumber daya online tambahan. Misalnya, materi cetak dapat dilengkapi dengan kode QR atau fitur augmented reality yang menyediakan akses ke konten digital tambahan atau pengalaman interaktif. Selanjutnya ada kompetensi budaya dan lokalisasi. Jadi pendidik komunitas harus melibatkan anggota masyarakat dalam proses desain, meminta umpan balik, dan menyesuaikan materi untuk mencerminkan norma-norma budaya, nilai-nilai, serta preferensi bahasa. Nah, dengan menggabungkan beragam perspektif, ini dapat menjadi lebih efektif dengan audiens dan menumbuhkan rasa memiliki dan kepemilikan dalam komunitas. Lalu selanjutnya ada pertimbangan lingkungan. Untuk mengatasi masalah keberlanjutan, pendidik komunitas dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam produksi dan distribusi bahan cetak. Selain itu, pendidik dapat mempromosikan alternatif digital seperti e-book atau sumber daya online sebagai alternatif berkelanjutan untuk bahan cetak yang konvensional. Apa saja sih manfaat dari mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital? Yang pertama ada jangkauan dan aksesibilitas yang diperluas. Maksudnya apa? Jadi, pendekatan hibrida ini memastikan bahwa konten pendidikan dapat diakses oleh individu dari semua latar belakang terlepas dari kemahiran teknologi atau sumber daya yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu ada peningkatan keterlibatan dan interaktivitas. Jadi teknologi digital menawarkan peluang untuk meningkatkan keterlibatan dan interaktivitas dalam konten pendidikan. Yang dimana memungkinkan individu untuk terlibat dengan konten dengan cara yang lebih interaktif dan lebih mendalam. Yang ketiga ada pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Jadi pendekatan yang dipersonalisasi ini memastikan bahwa konten pendidikan itu yang relevan, menarik, dan efektif dalam mengatasi tujuan dan tantangan pembelajaran individu. Umpan balik dan penilaian secara real time. Jadi teknologi digital memfasilitasi umpan balik secara real time dan mekanisme penilaian yang memungkinkan pendidik untuk memantau kemajuan dan pemahaman dari para peserta didik secara instan. Nah, selanjutnya ini dia contoh dari penerapan integrasi media konvensional dengan teknologi digital. Yang pertama ada augmentasi digital bahan cetak. Misalnya brosur kesehatan masyarakat dapat menyertakan kode QR yang menautkan ke sumber daya online. Yang dimana ini dapat memperkaya pengalaman belajar dan memberikan konteks dan informasi tambahan kepada para pembaca. Yang kedua ada platform pembelajaran online dengan dukungan cetak. Contohnya kursus online tentang literasi keuangan dapat menyediakan lembar kerja, infografis, dan panduan belajar yang
yang dapat diunduh dalam format yang dapat dicetak, yang dimana memungkinkan peserta didik dapat mengakses dan meninjau konten secara offline atau menyesuaikan pengalaman belajar mereka sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu ada keterlibatan komunitas melalui media sosial. Nah, contohnya seperti buletin, selebaran, atau poster. Jadi, platform media sosial ini berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk keterlibatan dan penjangkauan komunitas. Jadi, ini bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan kolaborasi di antara peserta didik. Selanjutnya ada tantangan dan pertimbangan dari integrasi media konvensional dengan teknologi digital. Yang pertama ada kesenjangan digital. Jadi pendidikan komunitas harus memastikan bahwa peningkatan digital tidak memperburuk ketidaksetaraan yang ada dalam akses ke sumber daya dan peluang pendidikan. Dan bahwa opsi offline alternatif tersedia untuk individu tanpa akses digital. Selanjutnya ada melek teknologi. Jadi, pendidikan komunitas harus memberikan dukungan, pelatihan, dan sumber daya yang memadai untuk memberdayakan para peserta didik untuk menavigasi platform digital secara efektif dan memanfaatkan alat digital untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka. Yang terakhir yaitu ada privacy dan keamanan data. Jadi, pendidikan komunitas harus memprioritaskan perlindungan dan kerahasiaan data, mematuhi peraturan privasi, dan mendapatkan informed consent dari para peserta didik saat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi untuk tujuan pendidikan. Jadi, materi pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana bertujuan untuk menciptakan alat bantu yang efektif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan media sederhana seperti gambar, poster, dan model untuk memperjelas konsep-konsep yang diajarkan. Dengan pendekatan ini, pembelajar dapat lebih mudah memahami materi dengan bantuan visual yang jelas dan mudah dipahami. Itu dia penjelasan akhir dari materi pengembangan media konvensional sederhana. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakjelasan kata saat penyampaian materi. Saya Siva Anggraini selaku yang membuat video ini izin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.